akan menyapa Mbak Sita dulu. Mbak, apa kabar Mbak? Gimana? Baik, Pak. Udah sehat 100%? Sudah 100%, alhamdulillah. Oke, gimana? Bisa cerita berbagi kepada publik, kepada kita semua, bagaimana Mbak bisa survive terhadap COVID ini Mbak? Baik, jadi yang paling penting sekarang jika saya melihat ke belakang ya Pak ya, di saat saya dan keluarga sakit dikonfirmasi positif COVID-19 itu memang pada awalnya tentunya ada tekanan batin, ada rasa depresi dan lain-lain yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Tapi memang di saat sesuatu seperti ini terjadi kepada kita semua, kita memiliki dua pilihan, kita bisa mengambil dan melihat semuanya secara negatif atau melihat semua secara positif. Dan saat itu dengan dukungan keluarga, support system keluarga, teman-teman, tim medis yang luar biasa, akhirnya kami bisa mengubah mindset untuk bisa terus positive thinking, terus berdoa, terus memiliki semangat hidup dan ternyata itu penting sekali gitu. Jadi memang di saat awal konfirmasi positif itu kan sebenarnya gejala-gejala saya sudah hampir sembuh gitu ya, hanya tersisa batuk. Tapi memang dengan stres dan ya mental breakdown yang terjadi saat itu akhirnya gejala-gejala saya kembali datang gitu. Dan jadi karena stres itu? Iya, karena itu menurunkan imun sistem ya. Baik, iya. Jadi memang akhirnya gejala-gejala yang sudah hilang kembali lagi. Nah, di saat saya bisa positif dan saya mulai semangat untuk sembuh, saya di dalam isolasi saya melakukan yoga, olahraga, sedikit-sedikit saya menari, saya nyanyi, semua saya lakukan. Bawa happy aktif. gitu ya? Iya, untuk bawa happy. Saya setiap hari berhubungan dengan keluarga saya melalui video call di WhatsApp dan teman-teman. Itu akhirnya di saat bisa positive thinking gitu dan semangat untuk hidup, lama-lama gejala-gejala hilang, imun sistem saya naik, akhirnya saya bisa sembuh. Gitu. Jadi teman-teman juga berpengaruh untuk menaikkan. Sangat, iya, keluarga dan teman-teman dan juga memberi semangat kita gitu ya. Semuanya iya. Dan untungnya banyak dukungan di luar sana juga yang dari orang-orang yang saya tidak kenal dan itu juga sangat membantu. Jadi memang ya support system itu menurut saya sangat penting. Jadi di sini kita katakan bahwa support dukungan dari saudara-saudara yang lainnya kepada saudara-saudara kita yang terpapar COVID itu sangat dibutuhkan gitu ya. Iya, jadi memang bagi orang-orang yang masih berjuang ya, menurut saya memang kita harus tetap positif dan semangat untuk hidup dan cari support system karena kalau saya pribadi pengalaman saya kalau saya melalui itu semua sendiri tanpa dukungan dari luar pasti saya tidak akan bisa sembuh secepat itu gitu. Jadi memang dari dalam diri saya melakukan hal-hal seperti olahraga ringan agar tetap aktif, tetap pikiran sehat gitu ya dan kemudian dari eksternal juga banyak faktor. Nah, saya mendengar Mbak sempat stres ini karena banyaknya serangan dari media, sosial media yang justru akan menambah parah dan menurunkan imunitas itu Mbak ya. Iya, nah betul. itu gimana Mbak melakukan menghindari sosial media, apakah ada sosial media distancing atau bagaimana Mbak? Iya, jadi memang pada saat itu kan semua berita tentang saya ya dimanapun itu ya, mau itu di TV, di online sampai news, punya nomor teleponnya. Iya, sampai orang-orang yang saya nggak kenal media dan ya orang-orang banyak gitu menghubungi saya dan bombarding my Instagram gitu di DM segala macam. Nah, awalnya saya masih tetap kekeh, saya bukain semuanya dan saya nyalain TV terus 24 jam di isolasi, tapi lama-lama akhirnya saya ya udah itu TV saya matiin, sosial media saya nggak buka-buka. Waktu itu memang ada sempat kayak 5-6 harian yang saya nggak buka. Nggak menyentuh sosial media Instagram apa segala macam, Facebook enggak, ya? karena saya stres. Enggak, jadi menghindari stres itu gitu. Tapi emang kemudian saya bisa ambil positifnya karena memang dari dukungan keluarga yang bilang oke, Sita ini sudah terlanjur, semua orang tahu kita gunakan ini untuk positive campaign untuk mengurangi kepanikan di masyarakat. Baru akhirnya saya bisa mengaktifkan kembali sosial media saya dan saya ubah mindset saya untuk melakukan hal yang positif terus gitu bagi keluarga maupun ya bangsa Indonesia gitu. Karena saat itu kan panic mongering tuh banyak sekali gitu ya. Dipakai untuk memberikan semangat bagi saudara kita yang memang sekarang sedang sakit ya. Iya, dan ya untuk mengurangi kepanikan di masyarakat sih sebenarnya gitu. Dan dengan melakukan hal yang positif itu juga membuat saya akhirnya jadi sembuh karena saya juga jadi tenang, saya merasa berguna, ada yang hal positif yang saya lakukan gitu. Ya, justru harusnya kan masyarakat berpikir bahwa
tidak ada yang pengen sakit gitu ya. Iya, Bahwa iya, dan betul. terpapar oleh COVID-19 ini bukan aib gitu Mbak ya. Iya, dan bukan kita yang memilih ya. Jadi maksudnya itu bukan pilihan, memang siapapun bisa kena, virusnya tidak memandang bulu. Jadi hal-hal seperti itu juga saya infokan, dan maksudnya saat itu kan orang karena lihat banyak berita hoax bahwa orang lagi jalan tiba-tiba jatuh meninggal yang Iya. gitu-gitu, sedangkan kami merasa di rumah sakit kita baik-baik aja kok gitu sebenarnya. Nggak ada Maksudnya, masalah gitu ya. ya maksudnya memang ada batuk yang nonstop, ada bunyi-bunyi di paru-paru gitu-gitu, tapi nggak pada tahap yang saya nggak bisa nafas dan nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Nah, setelah dinyatakan sembuh dan Mbak merasa sehat sekarang, apa langkah ke depan yang Mbak inginkan atau akan lakukan dalam rangka mendukung perang melawan COVID ini, Mbak? Oke, jadi dari mulai keluar dari rumah sakit, memang kan kita isolasi di rumah dulu 2 minggu ya, nggak keluar sama sekali gitu. Kalau sekarang memang saya tetap sekeluarga melakukan semua himbauan pemerintah dengan PSBB dan protokol kesehatan semua dilakukan. Kalau misalkan harus ke supermarket, ke ATM semua dengan masker, dan pulang selalu mandi dulu, keramas, dan untuk menghindari membawa virus dari luar gitu ya Pak. Dan selain itu juga kami sebisa mungkin melakukan hal-hal positif yang bisa membantu masyarakat secara umum gitu, entah dengan pemerintah maupun dari sekitar rumah, entah dari tim medis. Jadi sehari-hari kita masih tetap melakukan positive campaign dan sharing experience, dan juga kami bertiga juga melakukan fundraising untuk bisa membantu tim medis maupun orang-orang sekitar yang terdampak secara ekonomi gitu. Jadi hal itu tuh buat kami tuh sangat menyenangkan, dan juga jadi salah satu ya hal yang sangat kita senang lakukan gitu, untuk membantu semua orang sebanyak mungkin. Baik. Prof Piku, mungkin ada himbauan buat masyarakat, Prof, sebelum kita tutup. Ini tadi saya bilang sebenarnya apa yang dilakukan Mbak adalah itulah gerakan kurva melandai. Baik. Semua melakukan mendorong untuk semua berubah lebih happy dan seterusnya. Tadi saya pikir Mbak tadi waktu matiin TV, matiin sosmed pasti nari sama nyanyi gitu kan. Iya. Nah, makanya itu sebenarnya adalah masyarakat harusnya bersama-sama meningkatkan imunitas dengan melakukan seperti itu, dan campaign kepada yang lain. Mari kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, imunitasnya ditingkatkan. Itu insya Allah bisa memenangkan perlawanan dan membuat kurvanya melandai, karena kita Intinya yang jangan stres, tetap happy. jangan Pak. stres. Yes. Biasa aja melawan virus ini, caranya cuma begitu. Nanti Baik. virusnya bingung sendiri. Baik, Prof.